warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to English lesson for grade 11. Today we're going to learn about suggestion and offer related in chapter 1. Pernahkah kalian menawarkan sesuatu kepada orang lain? Seperti menawarkan bantuan atau menawarkan makanan kepada teman? Pasti pernah, bukan? Dalam bahasa Inggris, hal ini dikenal dengan asking and giving suggestion and giving and accepting offer, yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini with Miss Isa sekian. Tujuan pembelajaran materi ini adalah: yang pertama, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Yang kedua, bisa menyebutkan fungsi sosial ungkapan-ungkapan terkait saran dan tawaran. Dan yang ketiga, bisa menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Nah, bagaimana kita bisa mengungkapkan atau memberikan saran dan tawaran dengan menggunakan bahasa Inggris? Mari kita pelajari berikut ini. What is suggestion? Suggestions mean an expression to give an idea, opinion, or advice for others to be considered before they make decisions. Suggestion artinya adalah sebuah ekspresi atau ungkapan untuk memberikan sebuah ide, pendapat, atau nasihat kepada orang lain untuk menjadi pertimbangan sebelum mereka membuat keputusan. Adapun language feature yang bisa digunakan adalah banyak sekali. Contohnya, let's bla 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 artinya mari. Why don't we? Kenapa kita tidak? We could. Kita bisa. You should. Kamu harus. I suggested. Saya menyarankan. How about? Bagaimana dengan? I think. Saya pikir atau menurut saya. You might want to. Kamu mungkin ingin. Ini adalah beberapa unsur bahasa yang bisa kita gunakan untuk memberikan saran kepada seseorang. Suggestion juga terdiri dari asking for suggestion, giving suggestion, accepting suggestion, dan juga declining suggestion. Nah, di sini yang pertama adalah asking for suggestion. Sebelum seseorang memberi saran, pasti ada sesuatu yang kalian tanyakan. Hal ini disebut dengan meminta saran atau asking for suggestion. Ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan. What do you recommend? Apa yang kamu sarankan? Could you give some suggestions about this? Bisakah kamu memberi saran beberapa saran tentang ini? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Do you have any suggestions? Apa kamu mempunyai saran? Shall I call her? Haruskah saya menelponnya? Nah, itu contoh beberapa yang kita bisa gunakan untuk asking for suggestion. And then giving suggestion. Giving suggestion adalah momen di mana kalian memberi saran kepada orang lain. Contoh kalimat giving suggestion dapat dilihat pada tabel berikut, ya. You had better work now. Anda lebih baik bekerja sekarang. Maybe you could come to my house sometimes. Mungkin kamu harus mampir ke rumah saya suatu saat nanti. Let's do the homework in Risma's house. Mari mengerjakan PR di rumah Risma. I think you should arrive on time. Saya rasa kamu harus datang tepat waktu. Let's stay at home. It would be safer. Lebih baik kita diam di rumah, akan aman di sini. Ya, ini beberapa contoh yang bisa digunakan untuk giving suggestion, dan masih banyak lagi contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan untuk memberikan saran kepada seseorang. Then, accepting suggestion.
atau menerima saran. Kita bisa menggunakan contoh-contoh kalimat berikut. Yeah, let's go. Ya, ayo. That is a great idea. Ide yang bagus. Okay, if you say so. Oke, kalau begitu. Sounds good to me. Kedengarannya baik. Kedengarannya menarik. I'm up for it. Aku setuju. Kemudian, declining suggestion atau menolak saran. Apabila kalian kurang setuju atau tidak cocok dengan saran yang diberikan, kalian dapat menolak saran tersebut atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan declining suggestion, yaitu kita bisa menggunakan contoh-contoh kalimat berikut. I don't think it's a good idea. Saya rasa itu bukan ide yang baik. Sorry, but I prefer the red dress. Maaf, tapi saya lebih suka gaun yang merah. I'm not sure about that. Saya tidak yakin dengan itu. Maybe some other time. Mungkin lain waktu, mungkin lain kali. Semoga bisa dipahami ya. Oke, mari kita perhatikan dialog di bawah ini. Ada Rani dan Ma'am. Ma'am, I need a new bag and a pair of shoes. Ma, saya butuh sebuah tas baru dan sepasang sepatu baru. What do you need the most between those two? Artinya, apa yang paling Anda butuhkan di antara keduanya? Rani menjawab, I'm not sure, ma'am. Saya tidak yakin, Ma. Okay then, how about I buy you a new bag first, and then next month I will give you a new pair of shoes. Artinya, baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau saya membelikan Anda tas baru dulu dan bulan depan saya akan memberi Anda sepasang sepatu baru. That sounds great. Because I have my old shoes. I think I still can wear it for a couple months. Itu terdengar bagus, karena saya punya sepatu lama saya. Saya pikir saya masih bisa memakainya selama beberapa bulan. Nah, mana kalimat yang mengungkapkan giving suggestion dari dialog tersebut? Nah, ungkapan dari Mama ini adalah contoh giving suggestion. Kemudian kalimatnya Rani ini adalah contoh dari accepting suggestion. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Okay, after we learn about suggestion, now we learn about offer. What do you need the most between those two? Artinya, apa yang paling Anda butuhkan di antara keduanya? Rani menjawab, I'm not sure, ma'am. Saya tidak yakin, Ma. Okay then, how about I buy you a new bag first, and then next month I will give you a new pair of shoes. Artinya, baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau saya membelikan Anda tas baru dulu dan bulan depan saya akan memberi Anda sepasang sepatu baru. That sounds great. Because I have my old shoes. I think I still can wear it for a couple months. Itu terdengar bagus, karena saya punya sepatu lama saya. Saya pikir saya masih bisa memakainya selama beberapa bulan. Nah, mana kalimat yang mengungkapkan giving suggestion dari dialog tersebut? Nah, ungkapan dari Mama ini adalah contoh giving suggestion. Kemudian kalimatnya Rani ini adalah contoh dari accepting suggestion. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Okay, after we learn about suggestion, now we learn about offer. What is offer? An offer means an expression of willingness to do or give something for somebody.
yaitu sebuah ungkapan kesediaan untuk melakukan atau memberikan sesuatu kepada seseorang. There are two kinds of an offer, yaitu offering help, menawarkan bantuan, and offering something, menawarkan sesuatu. Offering help contohnya, may I help you? Apa yang bisa saya bantu? Dan offering something contohnya, would you like a cup of tea? Maukah kamu secangkir teh? Nah, language feature atau unsur kebahasaan yang bisa kita gunakan, may I bla bla bla, bolehkah atau bisakah saya? Can I bla bla bla, bolehkah atau bisakah saya? Shall I, haruskah saya? Would you bla bla bla, apakah kamu ingin? How about I, bagaimana kalau saya? Oke, di sini ada beberapa jenis offer. Yang pertama yang kita bahas adalah giving offer atau memberikan penawaran. Tawaran akan diberikan oleh seseorang kepada orang lain pada situasi tertentu. Contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan adalah, how about I help you do the homework? Bagaimana jika aku membantumu mengerjakan PR-mu? Would you like another glass of milk? Apakah kamu mau segelas susu lagi? Can I make the bed for you? Bolehkah aku merapikan kasur untukmu? May I help you? Bisakah saya membantumu? Ada yang bisa saya bantu? Shall I bring you a cup of tea? Haruskah saya membawakanmu secangkir kopi? Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat giving offer. Kemudian, accepting offer. Jika kalian menerima sebuah tawaran atau accepting offer, maka dapat menggunakan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam tabel ini. Yes, I would love to. Ya, silahkan. Yes, please, I really appreciate it. Ya, silahkan, saya sangat menghargainya. Sure, thanks. Silahkan, terima kasih. Yes, please, that's very kind of you. Ya, silahkan, terima kasih atas kebaikannya. Yes, please, that would be nice. Ya, silahkan, itu bagus. Ini adalah beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk accepting offer atau menerima penawaran. Oke, setelah kita mempelajari giving offer and accepting offer, mari kita perhatikan contoh dialog berikut. Ada son and father. Son menyampaikan, morning father, selamat pagi ayah. Morning son, selamat pagi nak. You look still sleepy dad? Anda masih terlihat mengantuk ayah? Ayahnya menjawab, yes, I worked overtime last night son. Ya, saya telah bekerja lembur semalam nak. Really? By the way, can I do something for you, Dad? Sungguh? Ngomong-ngomong, ada yang bisa saya lakukan untuk Anda ya? Yes, the sound is great. Please make a cup of coffee for me, son. Ya, kedengarannya bagus. Tolong buatkan saya secangkir kopi, nak. Okay, Dad. Wait a few minutes, Dad. Oke ya, wait a few minutes, yaitu tunggu beberapa menit. Oke, di sini ada kalimat yang digaris bawah. Ini adalah merupakan contoh dari ungkapan ungkapan memberikan penawaran atau giving offer. Kemudian kata atau kalimat yang digaris bawah di bawah adalah contoh dari menerima penawaran, yaitu accepting offer. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari, di sini tersedia sebuah dialog. Kalian coba baca baik-baik dan kemudian find the examples of giving suggestion. Temukan contoh kalimat yang memberikan saran. And find the examples of giving an offer. Dan temukan contoh kalimat yang memberikan penawaran di dalam dialog tersebut.
Mudah bukan? Okay, good luck. I think that's all our lesson today. Thank you for your attention. I hope this video is valuable for you. Don't forget to study hard at home. Keep healthy. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.